pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut diantaranya. Diduga memeras rekannya, seorang pejabat ASN di Mataram diringkus polisi dalam sebuah operasi tangkap tangan. Gelapkan motor kekasihnya untuk berjudi online, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi. Harga pangan mahal, warga di Mataram menyerbu operasi pasar murah. Bersama saya Lisya Widya dan berikut Berita Mataram selengkapnya. Seorang oknum ASN yang bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat terjaring dalam operasi tangkap tangan yang digelar Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram pada Selasa sore. Kabid berinisial MS yang menjabat sebagai Kepala Bidang SMK ditangkap di ruangannya saat tengah bertransaksi dan menerima sejumlah uang yang diminta kepada seorang rekannya. Pada operasi tersebut, polisi menyita 2 unit ponsel dan uang tunai sebesar 50 juta rupiah yang terbungkus dalam amplop berwarna coklat. OTT tersebut digelar atas laporan masyarakat yang menginformasikan akan ada tindakan pemerasan yang dilakukan oleh oknum pejabat dinas. Dalam melaksanakan aksinya, pelaku meminta uang sebesar 50 juta rupiah kepada supplier dalam pengadaan bahan bangunan pada pembangunan gedung SMKN 3 Mataram. Pelaku beralasan uang tersebut akan dipakai untuk mengurus administrasi agar dimudahkan dalam proses pencairan anggaran. Kami lakukan penegakan hukum berupa tangkap tangan tadi sekitar hari Kamis sekitar jam 17.30. Jadi kronologisnya bahwa kabit atau terlapor ini meminta sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi kepada penyedia salah satu penyedia dengan ada konsekuensi apabila tidak menyerahkan maka diperlambat dalam proses pencairannya untuk selanjutnya, sehingga karena ada bahasa tersebut sehingga mau tidak mau kemudian mau menyerahkan uang tersebut ke salah satu oknum. Polisi sejauh ini telah meminta keterangan ke sejumlah staf dinas yang diduga mengetahui dugaan tindak pidana tersebut. Polisi juga masih menahan pelaku MS untuk pemeriksaan lebih lanjut atas dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukannya. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Jembatan penghubung antar Desa Kelayu, Kecamatan Selong dengan Desa Gresdaya, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, ambles pada Rabu pagi. Amblesnya jembatan diduga karena rapuhnya konstruksi tanah di bawahnya yang tidak kuat menahan luapan air hujan. Agar kerusakan tidak semakin parah, petugas BPBD menutup akses jembatan menggunakan kayu dan batu agar tidak dilalui kendaraan roda 4. Petugas juga telah mengecek konstruksi bangunan jembatan untuk memastikan detail kerusakan dan estimasi biaya perbaikannya. Longsor yang di Kelayu itu terjadi dari abang jembatannya, kami kemarin sudah cek, ada direktif dari Pak Bupati untuk kita tangani. Sekarang ini kita sedang asesmen berapa tingkat, berapa biaya yang dibutuhkan. Tentunya akan kita tangani dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan kita lagi asesmen sambil kita tunggu ngecek lokasi-lokasi yang lain. BPBD menyatakan akan memantau kerusakan jembatan hingga sepekan mendatang. Jika tidak semakin parah, maka petugas berencana memasang berojong di pinggir jembatan sebagai penahan agar tanahnya tidak ambles sembari menunggu perbaikan.
Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lombok Barat mulai memetakan wilayah yang berpotensi mengalami rawan kebencanaan pada akhir tahun nanti. BPBD mencatat sedikitnya 5 kecamatan masuk kategori rawan, meliputi Kecamatan Batu Layar, Gunung Sari, Narmada, Lembar, dan Sekotong. Dalam 2 bulan terakhir, petugas juga mencatat 3 peristiwa bencana yang menyebabkan ratusan keluarga terdampak, meliputi angin puting beliung, tanah longsor, dan banjir. Peristiwa itu menyebabkan sebanyak 793 keluarga terdampak dan 688 rumah dan 2 tempat ibadah serta sebuah fasilitas pendidikan rusak. Lakukan pendataan, selanjutnya kami mendata mana yang terdampak dan mana yang korban. Tugas BPBD adalah memberikan bantuan kepada korban bencana, bukan kepada yang terdampak. Nah, sehingga bantuan ini bisa mencukupi. Jenis-jenis bantuan yang kami lakukan adalah pertama berupa terpal, kemudian ada selimut, kemudian ada makanan siap saji. Sejadinya korban, maka warga yang berumah di lereng gunung sebaiknya mengungsi. BPBD mengajak masyarakat mengantisipasi dampak peralihan musim dengan memperkuat mitigasi bencana dan memberikan pelatihan tentang tata cara penyelamatan saat terjadi bencana alam. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan warga Kota Mataram menyerbu operasi pasar murah di halaman kantor Lurah Pejeruk Kecamatan Ampenan yang digelar Dinas Perdagangan Kota Mataram pada Kamis siang. Warga yang telah menunggu sejak pagi hari langsung berebut membeli beras yang disediakan Bulog Mataram dengan harga Rp58.000 per kemasan. Warga juga rela antri dan berdesakan karena harganya lebih murah Rp2.000 dari harga pasaran. Telur dan minyak goreng juga tetap menjadi incaran warga karena dijual lebih murah. Telur ayam dijual Rp48.000 per papan, sementara minyak goreng subsidi dijual Rp16.000 per liternya. Hanya beli yang murah, udah ngantri dari jam 7 tadi. Gubernurnya betul pasar murah. Ini beli beras SPHP Bu ya? Ya, ini kan sebenarnya second lima. Lumayan untuk beli kopi sama gula 5.000-nya. Ini 58 tambah jadinya. Sebenarnya ini kemarin itu kalau berapa Bu? Kalau di pasar Bu? 13, 60 yang satu ini. 60 saya Beda 2.000. 2.000. Antri tadi Agak naik nggak semua? enggak, 60 kemarin beli karena di sini pasar murah, makanya datang ke sini lagi beli. Tahu-tahunya saya ketahuan beda 2.000. Operasi pasar rencananya akan terus digelar pemerintah daerah hingga memasuki liburan Natal dan Tahun Baru untuk memastikan stok pangan aman dan menstabilkan harganya di pasaran. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.